Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama, kita cuman membahas tentang kontrak perkuliahan lebih tepatnya. Bagaimana cara perkuliahannya kan sudah paham semua ya mungkin ya. Nanti mungkin bisa di flashback aja. Oke, sebelum saya mulai, saya mau tanya-tanya dulu gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, sudah vaksin semua? Baru vaksin pertama, Pak. Sudah Sudah, ya? Pak. Masih banyak yang belum vaksin, Pak. Oke, kalau masih ada yang belum vaksin, coba hari ini kan kita lagi ada vaksin di kampus. Jumlah 2.500, nggak tahu ini sudah terpenuhi 2.500 apa belum. Tapi setahu saya tadi di grup masih sekitar 1.700 kalau tidak salah. Nah, itu berarti masih ada sekitar 800 kuota untuk vaksin pertama kita di kampus. Ya, semoga nanti ke depannya ada vaksin-vaksin berikutnya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, silakan nanti siapa ini lebih tepatnya, Max Octavianus ya, Perawatu ya. Nanti coba dicari infonya ke teman-teman, bagaimana cara pendaftarannya, silakan nanti diikuti. Baik, Pak. Oke, begitu. Oke, mungkin saya izin share screen ya, Bu Prima ya. Ya, Pak. Iya. Oke, nah di sini sudah tertampil, mungkin bisa dilihat. Nah, ini rencana deskripsi mata kuliah dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Nah, ini di mana nanti setiap pertemuan mata bahasanya atau mata kuliahnya apa saja itu sudah bisa kalian lihat di sini. Nah, yang pertama itu ada alignment horizontal, kemudian ada alignment vertikal, kemudian nanti perhitungan tebal perkerasan, yang terakhir nanti ada rencana anggaran biaya juga. Nah, intinya dari mata kuliah perancangan jalan ini adalah implementasi dari teknik jalan raya 1 dan teknik jalan raya 2 seperti itu. Nah, berhubung di semester ini saya dan Bu Blima nanti tim teaching, jadi nanti teknisnya bagaimana kita jelaskan di sini nanti. Lebih jelasnya seperti itu. Oke, intinya untuk mata kuliah ini adalah implementasi dari teknik jalan raya 1 dan teknik jalan raya 2. Seperti itu. Oke, untuk kompetensinya bisa kalian baca sendiri. Sudah, ini formalitas saja ya. Oke, ini beberapa buku atau bahan bacaan yang bisa kalian gunakan sebagai daftar pustaka nantinya. Silakan bisa di screenshot atau bisa ditulis. Oke, saya lanjutkan. Untuk penilaiannya, oke, nanti teknis ini biasanya perkuliahan tatap muka biasa. Untuk khusus perancangan, ini ada perbedaan sedikit. Oke, selanjutnya ini yang harus saya sampaikan. Yang kedua yaitu, oke, ini panduan teknis. Nah, panduan teknis ini terkait dengan tata tertib di Zoom maupun di Google Classroom. Nah, ini sudah sering saya sampaikan di mata kuliah saya sebelumnya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Yang belum pernah ngambil mata kuliah saya siapa? Bisa acungkan tangan. Atau sudah pernah ngambil semua? Sudah pernah, Pak. Sudah pernah, Pak. Oke, sudah pernah. Kalau memang sudah pernah, ini berarti sudah pernah dibaca ya. Sudah pernah saya berikan juga. Jadi kalian tinggal flashback aja dulu pernah diapain. Nah, ini yang masih ada biasanya di perkuliahan itu. Saya enggak tahu ini awalnya siapa yang memulai. Ini poin di 7. Tidak perlu menuliskan nama dan NIM di chatbox untuk absensi. Nah, untuk absensi saya biasanya di Google Classroom nanti ada Google Formulir. Silakan Google Formulir itu kalian isi. Untuk waktu pengisian biasanya 1 jam setelah mata kuliah ini berakhir.
Ini misalnya sekarang jam 1, berakhirnya jam 2. Nah, paling akhir itu berarti harusnya jam 3. Nah, setelah jam 3 itu enggak bisa ngisi lagi. Jadi, minta tolong teman-teman mahasiswa semuanya diperhatikan untuk pengisian Google Formulir ya. Itu setiap kali pertemuan seperti itu. Jadi ada Google Formulir yang akan saya bagikan di Google Classroom seperti itu. Jadi enggak perlu nanti di tengah-tengah kuliah ini bertanya, Pak absensinya bagaimana? Pak absensinya bagaimana? Karena itu sudah sering. Kalau memang mau nyari absensi saja sudah silakan kamu isi mulai dari sekarang 1 sampai pertemuan 16. Silakan diisi saja. Kalau mau nyari nilai silakan diikuti. Seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan 2 file ini yang saya ceritakan tadi? Atau sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, Sudah, jelas. Pak. Oke, mungkin Bu Prima ada prasyarat yang ingin disampaikan? Bu Prima masih ada ya? Oke, mungkin kita lanjutin lagi. Nanti mungkin di terakhir Bu Prima mau menambahkan, saya persilahkan. Oke, saya lanjutkan. Berarti setelah ini adalah, nah ini terkait dengan perancangannya. Oke. Mungkin bisa sudah dilihat di layar masing-masing. Nah, ini ada soal perancangan. Nantinya, satu mahasiswa itu memiliki satu soal perancangan sendiri-sendiri. Jadi nanti setelah ini data-data yang diperlukan akan diisi oleh dosen masing-masing. Itu terkait dengan LHR, kemudian terkait dengan data CBR tanah, kemudian data-data pendukung lainnya seperti curah hujan, tahun jalan dimulai dibuka, pertumbuhan lalu lintas, kemudian umur rencana, dan material perkerasan. Nah, material perkerasan ini terdiri dari 3, lapis permukaan, lapis fondasi atas, lapis fondasi bawah. Nah, ini semuanya nanti ditentukan oleh dosen masing-masing. Jadi kalian antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain pasti soalnya akan berbeda nanti. Nah, untuk sistem perkuliahannya nanti kelas ini akan kita bagi 2. Sebagian di Bu Prima, sebagian di saya. Nah, silakan nanti yang ke Bu Prima, silakan ke Bu Prima, yang ke saya, silakan ke saya. Tapi untuk Google Classroom-nya tetap jadi satu. Kita kalau mau diskusi, ada pertanyaan, silakan nanti di Google Classroom. Saya tidak bikin grup WhatsApp, karena nanti infonya yang akan saya berikan semua ada di Google Classroom. Seperti itu. Oke, ini soalnya. Nah, ini saya lanjutkan. Standar-standar perencanaan yang dipergunakan dalam perancangan jalan ini ada 3. Yang pertama itu Bina Marga, terkait dengan pedoman perencanaan geometrik jalan tahun 1970. Kemudian ada pedoman perencanaan perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisa komponen. Ini Bina Marga juga tahun 1987. Nah, standar yang lain yang kira-kiranya diperlukan silakan nanti ditambahkan sendiri. Nah, pertanyaannya dari soal ini adalah yang diminta adalah buatlah rancangan jalan raya sesuai dengan trase yang telah ditentukan dengan aspek rancangan meliputi data-data di atas. Nanti di belakang saya tampilkan untuk gambarnya. Nah, untuk tata tertib konsultasi, nah ini sistemnya karena tadi dibagi 2, ada yang ke Bu Prima, ada yang ke saya. Nah, ini saya memberikan tata tertib untuk konsultasi. Kalaupun nanti di tengah-tengah ada data-data lain yang masih kosong, silakan nanti diisi data-data lain seperti itu yang dianggap perlu ditentukan sendiri dengan menggunakan asumsi yang logis. Oke, pengerjaan tugas ini diharapkan selesai pada saat terakhir masa perkuliahan pada semester yang bersangkutan ketika tugas ini diambil. Konsultasi pertama pada dosen atau asisten pembimbing paling lambat 2 minggu setelah tanggal pengembalian tugas. Nanti ini saya
lempar ke Google Classroom, saya isi, silakan nanti diupload, saya isi. Nah, itu setelah itu batasnya 2 minggu. Konsultasi selanjutnya minimal 1 kali dalam 2 minggu. Paling tidak 2 minggu itu ada 1 kali, paling tidak. Jadi kalau misalnya 16 kita bagi 2, paling tidak ada 8. Kemudian yang terakhir, apabila dalam 2 minggu sejak saat konsultasi terakhir tidak melakukan atau mengerjakan soal tugas untuk konsultasi berikutnya, maka tugas ini secara otomatis akan gugur. Nah, karena ada by step, coba dilihat tadi di awal terkait dengan pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Nah, itu pekerjaannya harus tahap per tahap. Jadi kalau mau mengerjakan harus dari alignment horizontal terlebih dahulu, kemudian alignment vertikal, kemudian tebal perkerasan. Nah, itu harus tahap per tahap. Kalau kalian miss 1 kali, itu pekerjaannya pasti akan mundur. Jadi lebih baik saya tekankan di depan, apabila dalam 2 minggu sejak konsultasi terakhir tidak melakukan, maka dianggap gugur. Seperti itu. Nah, ini nanti antara saya dan Bu Prima yang akan mengisi. Seperti itu. Oke, ini tentang data-data perencanaan ya. Oke, selanjutnya yang mau saya sampaikan yaitu adalah gambar AutoCAD. Nah, yang masih AutoCAD-nya di laptop masih belum diinstal, silakan diinstal. Mau menggunakan 2000 berapapun, saya persilahkan. Yang di saya ini adalah 2012. Nanti mungkin saya share yang 2000 di bawahnya, 2000 di bawah 2012. Nah, gambar ini terdiri dari 3 ya. Nah, yang ini yang diabaikan. Oke, yang gambar pertama ini adalah kondisi existing dari jalan. Nah, kondisi existing dari jalan mulai dari STA 00 di sini, di mana kalau kita lihat keterangannya di sini adalah persawahan. Kalau mau melihat stationingnya atau menggunakan koordinat, di sini adalah latitude and longitude. Bisa kalian buka. Kemudian di sini saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk trase jalannya setelah ketemu 300 meter, di sini ada tikungan pertama. Jadi 0,300. Kemudian setelah 0,5 di sini ada tikungan kedua, di mana di sini ada box culvert atau ada jembatan kecil ya di sini ya. Kalau yang berwarna biru itu adalah air. Kemudian sampai ujung. Nah, di ujung ini juga ada jembatan. STA 0,895. Nah, ini berarti sebelum jembatan belum ada perencanaan jalan. Nah, itu terkait dengan soalnya. Oke, saya lanjutkan. Itu gambar yang pertama. Yang kemudian gambar kedua. Gambar kedua yaitu adalah cross section. Cross sectionnya dari masing-masing stationing tadi. Mulai dari 0 sampai 895. Nah, di sini. Coba saya buka dari awal dulu. 0 di sini. Nah, di sini ada sawah di sebelah kiri dan kanannya. Semakin maju, sampai nanti ada sungai. Sungainya mana ya? Nah, ini ada sungai nih. Sungai kecil kalau potongan melintangnya seperti ini atau cross section. Kondisi existing atau apa adanya yang ada di lapangan. Seperti ini. Ini ada saluran, lebarnya sekitar 50 untuk bagian bawahnya. Oke, nah ini di kanan kiri sebelah sini 0,400. Ini kiri kanan sudah salurannya lebih besar. Kalau ini bagian bawahnya 143. Kalau di sini 0,69 untuk bagian bawahnya. Oke, seperti itu. Nah, ini sampai di akhir 895. Nah, di 895 ini ada pasangan batu kali di sisi kiri sungai. Kalau dilihat dari gambar. Nah, itu untuk elevasinya sudah dijelaskan di sini. Di mana nih tingginya berapa, terus jaraknya berapa. Itu bisa kalian lihat nanti di gambar. Silahkan nanti yang AutoCAD-nya masih belum dipasang, silahkan dipasang di laptopnya masing-masing.
Karena ini tugasnya sebagai data penunjang. Seperti itu. Jadi dari 0 sampai 895 coba kalian rencanakan. Oke, terakhir gambar ketiga. Kalau tadi cross, sekarang berarti long section atau potongan memanjang. Sama di sini dari 0 sampai 895. Nah, ini garis berwarna merah adalah elevasi tanah asli. Di sini 0,02,17. Untuk stationing atau STA 0,00. Nah, ini kemiringannya kan naik turun terus ya ini. Dari awal sampai ini terakhir naik lagi. Nah, ini kan sesuaikan dengan ilmu di Teknik Jalan Raya 1 dan Teknik Jalan Raya 2. Oke. Kemudian terakhir, karena diminta juga di pertemuan terakhir ada rencana anggaran biaya. Nah, ini mungkin nanti bisa kalian lihat di sini terkait rencana anggaran biaya untuk format penulisannya. Di sini sudah ada RAB-nya bagaimana, rekapitulasinya bagaimana, BK volumenya bagaimana. Bisa kalian lihat di sini. Nanti ini saya share. Untuk basic price-nya ini bisa nanti bisa menggunakan ini atau mau diupdate saya persilahkan. Ini basic price untuk harga satuan di Sidoarjo. Ini juga POK. Terus ini harga mobilitas untuk D1 sampai D9. Ini adalah analisa harga satuan atau AHST. Jadi kalau misalnya di sini ada manajemen dan keselamatan lalu lintas, ini masuknya D1. Untuk pekerjaan perkerasan berbutir biasanya di D3. Kemudian D4 ini lapis pondasi. Ini berarti perkerasan berbutir juga. Aspal biasanya di 6, D6. Nah, ini misalnya laston. Kemudian ini lataston. Lataston juga. Oke, sampai terakhir. Di atas ini lapis resap pengikat. Ada lapis resap pengikat, lapis perekat, dan seterusnya. Burtu, burda, juga ada di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan kita untuk pertama kali. Ini adalah jadi saya review lagi. Yang pertama tadi adalah data perencanaan, kemudian ada gambar AutoCAD, yang terakhir rancangan anggaran biaya. Oke, itu yang harus kalian kerjakan selama 1 semester. Kalau dilihat dari jumlah peserta di Siap NG, ini kapasitasnya adalah 70 dengan peserta 70. Kalau dilihat dari Google Classroom, ini yang masih terdaftar hanya 54 siswa. Jadi sekitar kurang lebih 16 orang lagi masih belum bisa hadir. Minta tolong mungkin teman-teman yang lain, saya persilahkan untuk mengabari 16 orang temanmu itu yang masih belum masuk di Google Classroom. Jangan sampai nanti tertinggal informasi seperti itu. Oke, mungkin Bu Blima ada yang ingin ditambahkan terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Bu Blima masih ada ya? Sepertinya Bu Blima keluar ini. Oke, enggak apa-apa. Atau mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas? Saya persilahkan. Tapi linknya dapat dari mana? Orang ini ikutnya. Saya selekelas ini. Selekelas. Salah masuk mungkin. Oke, Mas Octavianus kenapa? Salah masuk kelas? Kalau Iya, salah masuk kelas kelas, silakan bisa meninggalkan ruang aja enggak apa-apa. Oke Pak, baik. Terima kasih banyak Pak. Oke, enggak apa-apa. Ya ini mungkin kalau kurang baca gitu ya. Iya Pak. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan soal perancangan kita? Atau sudah cukup jelas? Berarti minggu depan sudah bisa mulai mengisi, saya isikan
Ini nanti saya share, saya isikan, silakan kalian kerjakan. Saya persilakan kalau ada yang memang kurang jelas. Wilfriedus Fahik mungkin. Ada yang ingin ditanyakan? Coba saya review dulu ya. Yang mengulang siapa? Ada yang ngulang enggak? Kalau dilihat namanya Stefanus Leo Agung. Ada hadir. Kameranya tolong diaktifkan ya, Mas Stefanus Leo Agung. Belum masuk ya, Pak? Ini ada namanya. Oh, Ada Pak. Mas Stefanus Leo Agung sudah pernah ngambil mata kuliah ini apa belum? Ya, Pak? Sudah pernah ngambil mata kuliah ini apa belum? Belum, Pak. Oke. Oke, kalau belum ya sudah. Kalau dilihat di sini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 mahasiswa yang dari 2016 sampai 2017. Nah, ini seharusnya sudah mengambil mata kuliah ini. Wilfriedus Fahik. Coba minta tolong mikrofonnya diaktifkan, Mas. Wilfriedus Fahik. Minta tolong Mas Wilfriedus Fahik. Oke, Mas Wilfriedus Fahik sudah pernah ngambil mata kuliah ini apa belum? Belum, baru ambil ini. Oke, kalau memang belum ya sudah. Oke, terima kasih Mas Wilfriedus. Oke, bisa dimatikan Mas Wilfriedus. Iya, Pak. Terus Dumi Yantri Umbu Zogara. Kayaknya ini kemarin ikut kelas saya kayaknya. Apakah hadir? Jumi Yantri Umbu Zogara. Belum hadir ya? Oke, belum hadir, enggak apa-apa. Terus selanjutnya Franciscus Y. Seldasan. Apakah hadir? Franciscus Y. Seldasan. Oke, enggak ada juga kayaknya. Febianto Pati. Apakah hadir? Febianto Pati. Oke, tidak ada. Alpin Sahputra. Ada juga. Andi Pranata Panjaitan. Oke, enggak ada. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin tanya? Kok diam semua ini? Sariawan? Sudah makan kan? Sudah, Pak. Sudah kan? Sudah, Pak. Oke. Sudah makan siang ini, sudah waktunya makan siang. Masa belum makan? Ada yang belum, Pak. Kenapa kok belum? Mau makan hanya masih sementara kuliah, Pak. Nanti setelah perkuliahan baru makan, Pak. Mungkin enggak apa-apa. Masih vaksin, Pak. Siapa yang vaksin? Saya, Pak. Stefanus. Oke, ya enggak apa-apa, Mas. Oke, kalau memang sudah jelas bisa kita akhiri. Ada pertanyaan apa tidak? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas begitu ya Mbak Marta. Oke, ini saya share dulu sebentar. Donca. Nah. Oke, minta tolong perhatiannya sebentar ya. Iya, Pak. Ini harusnya ini saya bagi ya. Sudah tertampil di layarnya? Sudah, Pak.
Nah, ini nama-nama absen ya. Ini berarti yang dari Antonius Allen. Nggak, tolong dimatikan dulu suaranya. Oke, dari Antonius Allen ini nomor 1 sampai di bawah ini nanti Roni tunggu aku. Ini mungkin saya kopikan saja nanti sesuai dengan absensi yang ada di Siap NG. Nah, yang kena nomor ganjil silakan menghubungi saya. Yang kena nomor genap silakan menghubungi Bu Lima. Jadi kelas ini dibagi 2 antara nomor ganjil dan nomor genap. Ini nanti saya breakdown aja nomornya berapa. Seharusnya di presensi ini ada. Ya, mungkin nanti saya bisa screenshot aja dari hasil ini. Nanti setelah ini kan bisa di presensi, terus saya screenshot, saya share di Google Classroom. Begitu. Jadi yang kena, saya ulangi, yang kena nomor ganjil, silakan ke saya. Yang kena nomor genap, silakan ke Bu Lima. Oke. Apa ini nomor ganjil, ini nomor absen yang di Siap NG apa NIM yang ganjil, Pak? Nomor absen, Mas. Oh, nomor absen yang di ya, Pak. Ya. Terus cara hubunginya lewat apa, Pak? WA apa atau di Classroom, Pak? Gini, kalau yang kena saya itu semua apa yang saya share di Google Classroom itu materinya. Jadi silakan kalau memang ada pertanyaan terkait dengan minggu pertama ini atau nanti minggu kedua saya share materi. Ada pertanyaan silakan ditanyakan di Google Classroom. Jamnya sama dari jam 1 sampai jam 2. Seperti itu. Siapa tadi namanya yang bertanya? Natalino Mandonca, Pak. Oke, nah seperti itu ya Mas Natalino ya. Siapa? Oke, yang lain mungkin? Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau memang sudah cukup jelas, pertemuan kali ini bisa diakhiri. Nah, untuk absensinya sama tadi seperti yang saya ucapkan di depan. Pertama, nanti akan saya share di Google Classroom. Jadi tidak perlu menulis di Zoom maupun di Google Classroom nama dan NIM. Tapi harus mengisi Google Formulir. Itu lebih valid. Seperti itu. Ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Mungkin nanti Bu Prima bisa nambahkan di Google Classroom saja. Karena mungkin internetnya lagi down juga ya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting sudah saya buka. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, kelasnya saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa maskernya dipakai kalau di luar. Oke, selamat siang.